Assalamualaikum. Hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Queen Pidianata Ayufi dari kelas 10 TKJ 3. Jadi di video kali ini aku bakal ngasih tutorial bagaimana cara kerja fungsi logika dan bagaimana rumus-rumusnya yang sudah aku pelajari dari mata pelajaran informatika yang diajari oleh Ibu Erina. Oke, jadi pertama kita buat dulu judulnya di sini. Fungsi logika. Terus ini tinggal di blok aja. Aku mau blok sepanjang ini. Terus ini tinggal pencet yang bagian ini. Nih dari home kita pilih ini. Terus pencet ini. Oke. Kalau udah tinggal kasih warnanya. Di sini aku mau pakai warna ini. Oke, ini udah judulnya seperti ini. Untuk fontnya kita bisa ganti lebih gede lagi misalnya. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi logika yang pertama. Logika not logika not dalam kurung negasi. Oke, jadi logika not ini adalah logika yang digunakan untuk membalikkan suatu keadaan. Dan ini tuh inputnya harus berupa bilangan binat, dan hasil eksekusinya adalah true atau false. Oke, bagaimana caranya biar dia tuh nggak satu kalimat sepanjang ini? Kita tinggal blok segini, pilih yang ini, terus kita pencet ini. Oke deh. Terus jangan lupa dikasih warna. Aku mau pakai yang ini. Oke. Nah, bagaimana logika not ini bekerja? Kita buat tabel dulu. Yang pertama ada input, lalu di sebelah sini ada input, terus di sini ada output. Di sini kita masukin inputnya 0, terus bawahnya kita masukin 1. Untuk outputnya, nah ini tuh kita blok dulu semuanya, kita taruh dia di tengah-tengah. Kalau udah, ini kita masukin nih rumusnya. Jadi input itu kan 0 sama 1. Nah, kita masukin rumusnya. Itu sama dengan N buka kurung, kita pencet yang 0 ini, lalu kita tutup kurung, terus enter. False. Kok false ya jadinya? Terus ini kita turunin ke bawah, jadinya true. Oke, itu untuk fungsi, itu untuk logika not atau negasi yang pertama. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu logika N dalam kurung konjungsi tutup kurung. Atau kita ini aja lah ya guys ya, kita copy aja ini.
Ini kita langsung tempel aja sini. Dia nggak mau guys. Nih kita masukin. Oke. Nah ini kita ganti karena yang kedua ini kita nggak pelajarin not lagi, tapi kita pelajari logika N atau dalam kurung konjungsi. Nah kalau konjungsi ini beda ya guys. Konjungsi ada logika N ini adalah logika yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih pernyataan atau statement. Jadi kita tulis dulu logika yang digunakan untuk menggabungkan inputnya harus berupa bilangan biner, hasil eksekusinya dan ini bukan hasil eksekusinya ya, tapi konsepnya. Oke, di sini konsepnya adalah perkalian. Sekarang kita blok lagi di sini segini, terus kita blok. Nah, jangan lupa dikasih warna lagi. Oke, sekarang aku bakal buat tabelnya yang kedua, yaitu kita buat dulu tabelnya di sini. Umur tuan, umur tuan. Ini jangan lupa dikasih tabel guys, sorry. Umur tuan, terus di sini umur tuan. Umur tuan itu 17 tahun, umur queen itu 15 tahun. Oke, ini kita yang ini kita tebelin besarin dulu. Terus jangan lupa dirapikan. Nah, jangan lupa juga kita kasih tabel. Pencet tabel yang ini, terus pilih all workers. Oke, di sini kita masukkan yang pertama itu ada statement atau nggak usah statement, input aja. Input 1, terus di sini ada input 2, lalu di sini output. Input 1 itu kita masukin ini bilangan-bilangannya. 1, untuk input 2 masukin 1 terapin dulu. Apa sih ini?
kita kasih tabel yang algoritma. Ini kita kasih warna untuk yang ini. Mana lagi? Oke, guys. Kita masukkan dulu rumusnya di sini sama dengan masukkan N huruf besar semua, buka kurung, kita masukkan yang ini, kita pencet umur Puan 17 tahun, lalu kita pilih lebih besar, pencet yang umur Uwin, terus kita kasih titik koma, lalu pencet lagi tingginya Puan, tingginya Queen itu lebih kecil dari, lalu kita enter. Oke, hasilnya terus selanjutnya juga sama, ini kita pencet, terus kasih sama dengan tulis N besar, buka kurung, ini masukin umur Queen itu, terus kita tambahin lebih kecil, pencet umurnya Puan, umur Puan 17 tahun, terus titik koma, pencet lagi umur Puan lebih besar, kita kasih lebih besar dari umur Puan, terus tutup kurung, enter. Oke, jadinya kayak hasil outputnya itu true gitu. Terus kita masuk ke yang nomor 3 ini. Di sini kita masukkan lagi rumusnya yang sama ya, sama dengan N buka kurung, lalu kita tambahin, kita pencet dulu umur si Puan 17, terus sama dengan kita pencet umurnya Queen, lalu titik koma, kita masukin umur, kita pencet umurnya Puan, lalu kita kasih lebih besar dari kita pencet umur Queen, tutup kurung, hasilnya false. Lanjut lagi, sama juga kita lakuin hal yang sama berulang kali, sama dengan N buka kurung, tapi kali ini beda lagi yang kita pencet. Sekarang pencet duluan umurnya Queen, terus di sini lebih, kita masukin lebih kecil dari umurnya Puan, titik koma. Selanjutnya kita pilih umurnya Queen 15, itu sama dengan lalu pencet umur Puan, kita tutup kurung. Nah, gini deh guys hasilnya. Ini untuk nomor 1 dan nomor kedua. Jadi yang nomor pertama itu lagi kanot, ini bentuknya ya, kita kasih warna dulu deh. Kasih warna. Terus ini nomor kedua, yaitu logika N atau konjungsi. Ini tabel umur Puan dengan umur Queen, dan ini hasilnya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 ini kita
kita salin aja yang ini tadi, terus pindahin di sini. Tapi nomor 3 ini kita bukan bahas logika N lagi, tapi yang sekarang kita bahas logika OR atau bisa disebut disjungsi. Ya, jadi dalam kurung disjungsi. Oke, pengertiannya ini sama ya. Jadi logika yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih pernyataan atau statement. Inputnya harus berupa bilangan biner, tapi konsepnya bukan lagi perkalian. Oke guys, di sini konsepnya tuh penjumlahan. Oke deh, terus udah, ini jangan lupa kita blok lagi, lalu pilih ini. Gak lupa untuk dikasih warna biar ada sedikit warnanya lah ya. Oke. Nah sekarang aku masuk ke, kita sama ya, kita masih gunain tabel yang tadi. Nih. Ini masih sama, kita masukin di sini umur Puan, lalu di sini umur Uin. Umur Puan berapa? Umur Puan 17 tahun dan umur Uin 15 tahun. Jangan lupa di blok, terus kita buat semuanya rata tengah. Kalau udah, baru kita masuk nih. Ini jangan lupa juga dikasih tabel biar nggak berantakan. Pilih ini, pilih alphabet. Oke, kita masuk ke nomor 3 ini. Di sini aku pakai tabel, kita masukin lagi tabelnya. Kita tulis di sini input 1, input 2, lalu di sini output. Masukin bilangannya 1, 0, 0. Terus untuk input yang kedua itu ada 0, 1, 1, 6, sama yang kayak tadi. Terus sekarang kita harus menghasilkan outputnya, tapi dengan rumus yang berbeda. Kita masukin dulu nih. Di sini kita pencet yang ini ya kan, sama dengan masukkan rumusnya OR harus huruf besar. Kita buka kurung, oke. Terus pencet umurnya Puan, lalu pilih lebih besar dari umur Puan ya, salah umur Puan, lalu pencet umur Puan. Terus kita titik koma, kita pencet lagi umurnya Puan. Terus itu sama dengan umurnya Puan. Tutup kurung, enter. Oke, hasilnya true. Lanjut lagi sama dengan
salah, kita masukin itu or, buka kurung, pencet umurnya Queen, terus buat lebih kecil dari umurnya Puan, kasih titik koma, pencet lagi umurnya Queen sama dengan umur Puan, lalu kita tutup kurung. Selanjutnya untuk yang ketiga ini yang ketiga ini gampang banget, sama juga kayak tadi ya, kita masukin sama dengan or, buka kurung, terus masukin umur Puan, tapi di sini kita tulis lebih besar, kita sesuai kenyataan aja, kita buat kalau misalnya umur Puan itu lebih besar dari umurnya Queen, terus titik koma, pilih lagi umurnya Queen, kita pilih lebih kecil dari umurnya Puan, tutup kurung. Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, ini sama dengan or, buka kurung, kita masukin umurnya Puan, terus sama dengan umurnya Queen, titik koma, umur Queen sama dengan umur Puan, lalu kita tutup kurung dan enter. Oke. Untuk nomor 3 gini ya guys hasilnya. Sekarang kita buat tabelnya dulu biar rapi, kita rata tengah, terus kasih tabel. Ini kalau mau boleh dikasih warna bagian ininya, jadi biar membedain aja. Oke. Ini untuk nomor ketiga. Sekarang kita lanjut untuk nomor keempat. Ini kita salin lagi, saya copy. Nah, yang terakhir ini kita tulis di sini nomor 4. Yang terakhir ini bukan lagi logika or, tapi logika if atau dalam kurungnya implikasi. Oke. Jadi kita buat di sini dalam kurung implikasi. Aku tulis pengertiannya biar lebih gampang diingat dan paham juga. Oke, untuk pengertiannya, logika if ini adalah logika yang digunakan untuk menentukan hasil dari sebab akibat. Jadi logika yang digunakan untuk menentukan hasil, logika yang digunakan untuk menentukan hasil. Salah guys. Menentukan hasil dari sebuah kondisi sebab akibat. Hasil eksekusinya berupa statement dan konsepnya berupa sebab akibat. Oke. Ini sekarang pengertiannya sama kayak tadi, kita blok dulu ya. Jangan lupa untuk kasih pengertian ini di blok. Kita pencet lagi yang ini, terus kasih jatuh ke bawah, kita kasih rata tengah, rata atas juga. Oke. Selanjutnya jangan lupa kasih warna juga biar bisa membedakan gitu. Nah,
sekarang kita masuk. Sekarang kita buat dulu tabelnya. Pertama ada tabel no, terus nama, nilai. Ini aku ambil contoh yang seperti Ibu Herlina lakukan, yaitu nilai siswa. Jadi kita bisa buat uji coba logika if ini dengan nama nilai siswa ini. Terus di sini status, selanjutnya ada nilai. Nah, di sini kita nggak perlu nulis nomor tuh satu sampai manual kayak ini 1, 2, 3, nggak harus. Kita pakai rumus saja, sama dengan row buka kurung tutup kurung strip row ini, terus kita tutup kurung enter. Nah, ini udah ada kan nomor satunya, kita tinggal tarik aja ke bawah. Oh loh. Oke, udah, untuk nomornya sudah selesai. Sekarang kita masukkan namanya. Misalnya aku punya 10 teman. Ada diriku sendiri, Queen, terus ada misalnya Nadine, Papa, Syafa, Irma, terus Puan, lalu ada Dian, Najwa, terus di sini Hani, di sini ada Siska. Nah, sekarang kita buat dulu rata tengah semuanya, atau kita tabelin dulu kali ya. Oh iya, untuk nilai hurufnya jangan lupa kita besarin aja, jadi dia nggak tersendiri gitu. Kita kasih rata tengah, terus kasih tambah. Sekarang kita masukin nilainya. Ini nilainya random aja. Misalnya nilainya di sini 90, ini 85, terus ini 70, ini 65, 100, 80, 90, 78, 85, 90. Oke deh.
Jadi guys, sebelum kita masukin rumusnya, di sini tuh udah ada ketentuannya. Untuk nilai yang di atas atau pas-pasan 75 itu tuntas, sedangkan nilai di bawah 75 itu remedial. Dan ini untuk nilainya 90 sampai 100 mendapatkan huruf A. 80 sampai 89 itu keterangannya B. Seperti itu seterusnya. Selanjutnya kita coba nih buat di sini pakai rumusnya ya. Jadi yang pertama itu kita masukin dulu sama dengan masukin tulisan. Kita buat rumusnya if buka kurung, kita pencet nilainya 90, terus kita buat itu lebih besar sama dengan dari 75, terus kita kasih titik koma, terus kita tulis di sini pakai tanda kutip, tulis tuntas, tutup kurung, lalu titik koma, kita tulis tanda kutip lagi, tulis di sini remedial, terus tutup dengan tanda kutip, lalu tutup juga dengan tanda kurung, lalu kita enter. Oke, jadinya Queen yang nilainya itu 90 statusnya tuntas. Sekarang coba kita tarik nih ya, kita nggak perlu masukin lagi satu persatu, coba kita langsung tarik aja ya. Dari gimana ya tariknya ya, kita tarik ke bawah. Nah, jadi di sini terlihat nih kan, Nadine 85 tuntas, Okta 70 remedial, Syafa 65 remedial, Irma 100 tuntas, kayak gitu. Nah, itu untuk rumus menentukan statusnya. Sekarang kita coba rumus untuk menentukan nilai hurufnya. Di sini untuk nilai huruf ini memang dia tuh agak panjang rumusnya ya, sama dengan masukin lagi if buka kurung, terus kita pencet, kita nggak pencet ya, tapi tulis aja 100 lebih besar dari 90, titik koma, tanda kutip dalam keterangan A tutup kurung. Terus kita buat lagi titik koma, kita tulis lagi if tulis lagi ya, if 100 lebih besar dari 80, lalu titik koma, kita kasih tanda kutip keterangannya B tutup kurung, terus titik koma lagi, masukin lagi buka kurung 100 lebih besar dari 70, titik koma. Pokoknya ini kita ulang-ulang aja sih lagi guys. Misalnya kayak if buka kurung 100 lebih besar dari 90, titik koma, keterangannya A. Mulai lagi if buka kurung 100 lebih besar dari 80, keterangannya B. Kayak gitu terus. Jadi if buka kurung 100 lebih besar dari 70, titik koma. Di sini kita kasih keterangan tanda kutip, keterangannya C tutup tanda kutipnya, terus titik koma lagi, terus tulis lagi if, nah if-nya harus besar, terus buka lagi, buka kurung 100 lagi, terus ini lebih besar dari 60, titik koma lagi, terus kita kasih tanda kutip
keterangannya D, tutup tanda kutipnya, terus kita kasih koma, tanda kutip lagi, masukin hurufnya E, tutup tanda kutipnya, terus kita kasih tutup kurung. Jadi ini tutup kurungnya ada banyak, ya kan? Tutup kurung pertama, tutup kurung lagi yang kedua, yang ketiga, kurung yang keempat, baru kita rupanya salah guys. Gimana ya? Rupanya guys, coba lagi lah. Iya, tutup kurung. Rupanya guys, setelah aku lihat di ChatGPT, kita ganti angka 100-nya itu jadi E37. Jadi yang tadinya tuh if buka kurung 100 lebih besar dari 90, ini kita ganti nih, yang tadinya 100 itu jadi E37. Jadi misalnya if buka kurung E37 itu lebih besar dari 90, terus kita titik koma, kasih keterangannya A, titik koma, lanjut lagi I. If buka kurung E37 lebih besar dari 80, keterangannya B, lanjut lagi if buka kurung, di sini E37 lagi, terus ini lebih besar dari 70, terus ini titik koma, kita kasih keterangannya C, terus titik koma lagi, kita lanjut lagi if buka kurung E37 lebih besar dari 60, terus titik koma, keterangan kita kasih tanda kutip, keterangan D, tutup kurung, kasih koma, buka tanda kutip E, titik, terus tutup kurung, selanjutnya
kita sekarang aku paham kenapa punyaku ini salah. Jadi kan gini, nilai 90 sampai 100 itu harusnya dapat keterangan A. Dan di sini Queen itu sebenarnya coba ya. Nah, gitu loh guys. Ini loh baru benar ya Allah. Nah, iki loh guys. Jadi berarti tadi tuh Queen nilainya 90 tapi malah dapat keterangan B yang harusnya nilai 90 dapat keterangan A malah dapat keterangan B. Itu karena aku salah rumus. Setelah cari tahu baru rumusnya itu benar. Jadi harusnya tuh jangan pakai ini tuh lebih dari satu atau sama dengan gitu. Jadi kayak kita ubah rumusnya gitu loh, jadi pakai lebih besar atau sama dengan. Terus ya udah pas aku masukin ke Excel baru berhasil. Jadi inilah ya hasilnya ya guys, dengan rumus yang tadi inilah hasilnya. Coba ya nih, dengan rumus yang ini hasilnya Jadi inilah hasil dari logika yang keempat, yaitu logika if atau implikasi. Logika yang digunakan untuk menentukan hasil dari sebuah kondisi sebab atau akibat. Inilah ya yang tadi aku contohin dari awal. Sekarang coba kita kasih warna biar nggak monoton. Dan ini udah jelas ya guys gimana tutorial cara buat nomornya, kasih nama, nilai, sampai statusnya itu tuntas atau remedialnya, terus nilai hurufnya. Dan ini tuh sesuai ya dengan keterangannya. Yang nilainya 70 itu di bawah 70 itu remedial, itu benar. Ini 65, ini 70 itu remedial, selebihnya tuntas. Dan ini udah sesuai keterangannya juga. Jadi seperti itulah ya fungsi logika yang aku jelaskan hari ini. Ada 4: logika not, logika and, logika or, dan logika if. Oke, sekian dulu tutorial dari aku. Semoga tutorial ini bermanfaat dan pembelajaran ini bisa dipahami lagi sama banyak orang. Oke guys, thank you so much. Aku sudah menjelaskan 4 logika dengan benar dan berhasil. Aku sudah menjelaskan 4 logika dan berhasil semuanya. Aku sudah jelasin 4 logika dan semuanya berhasil dengan benar. So, terima kasih, sampai sini dulu videonya.